Hai guys, ketemu lagi sama gua Mike. Di hari Senin ini kita masih akan ngebahas mengenai masalah keuangan karena hari Senin adalah waktunya Monday Money Day. Ya. Nah, hari ini gua akan ngebahas mengenai masalah business owner. Nah, business owner ini bukan berarti lu kalau let's say lu punya toko online, lu jalanin toko online lu udah otomatis sebagai business owner. Ya secara in a sense itu benar, tapi kalau lu masih ngejalanin bisnis online lu jalanin sendiri gitu ya, lu jalanin sendiri, lu sendiri yang milih barang yang buat di stok, lu sendiri yang ngelayanin pembeli, lu sendiri yang jualan ya itu lu belum jadi business owner tapi masih sebagai self employee. Nah, business owner itu adalah orang-orang yang dia hanya sebagai manajemen lah. Udah ada orang yang ngejalaninnya, ya kan, udah ada orang yang jalaninnya, pokoknya lu tinggal taruh duit, ya kan, terus lu tinggal ngasih tahu arahan ke anak buah lu, nih ya lu ini, udah. Nah, itu adalah sebagai business owner ya. Jadi contoh misalkan lu punya cafe, udah ada orang yang baristanya udah ada, ya kan, udah ada pelayannya, udah ada kasirnya, lu tinggal ngasih tahu gitu kan ke anak-anak lu itu apa aja sih yang ini yang harus dikerjain ya. Nah, itu lu adalah business owner ya. Tapi kalau misalkan lu yang racik kopinya, atau ya mungkin let's say lu masih jadi kasir lah gitu ya, ya itu lu belum bener-bener jadi business owner, tapi masih sebagian masih jadi self employee ya. Nah, gue lanjutin. Nah, banyak yang sering nanya gitu, sebagai business owner itu sebaiknya lu modal besar atau modal kecil, atau mungkin kadang-kadang orang mikir kayak, aduh gue cuma punya duit 5 juta, gue mau mulai bisnis apa ya gitu. Sebenarnya banyak sih pilihan bisnisnya ya, nggak cuma terbatas gitu loh, nggak cuma terbatas sama lu harus punya 100 juta baru lu bisa mulai bisnis, nggak juga. Bisa juga mulai dari modal besar atau modal kecil. Nah, misalnya contoh, lu punya duit 5 juta, lu mungkin bisa let's say jualan mainan gitu ya. Jualan mainan mungkin ya, mainan lu mungkin modal 100 ribu, 200 ribu ya kan. Lu udah bisa stok punya 5 juta, lu mungkin kalau let's say 200 ribu, lu punya stok 25 biji mainan, udah variasi gitu kan. Atau mungkin jualan kaos gitu. Satu kaos modelnya gambar Doraemon misalkan. Ya, gambar Doraemon, lu punya ukuran kan SML XL gitu, 4 ukuran. Terus misalkan 5 warna. Ya, satunya 50 ribu. Ya lu kan bisa kaliin kan, kira-kira satu model ini lu butuh berapa gitu kan. Jangan tadi 4 warna modalnya 50 ribu. Ukurannya XML XL gitu kan, berarti kan 16 model tuh. Nah, berarti kan kurang lebih modal lu adalah 800 ribu untuk satu model gitu ya. Kalau misalnya lu punya 5 juta, berarti lu bisa stok kira-kira 6 model lah, 6 gambar gitu kan. Nah, lalu sebenarnya yang penting apa gitu? Yang penting adalah lu harus punya yang namanya business plan. Lu mau gimana nih usaha lu ini, lu maunya jalannya gimana ya, itu satu. Yang kedua, lu mau marketingnya seperti apa ya. Jadi lu mau nantinya nih, ketika lu udah mulai stok barang gini, lu mau pasarinnya kemana gitu kan. Terus yang ketiga adalah sales plan lu maunya seperti apa. Misalkan gini, contoh, lu akan matok misalkan per model lu harus untung minimal 10-20%. Jadi misalnya 50 ribu tadi modalnya kaos ya, lu harus jual misalkan 60 ribu, contoh 20% ya. Tapi kalau misalnya nggak kejual nih, planning lu apa? Apakah lu mau kurangin harganya? Apakah lu mau nambahin budget iklan, ya kan? Ya kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya yang paling penting dari sebuah bisnis, sebelum lu mulai bisnis, itu lu udah harus ada planningnya gitu loh. Lu bisnis plan lu mau seperti apa? Apakah nanti ini kedepannya lu nggak cuma jualan kaos gitu ya? Lu mungkin kedepannya lu mau jualan kemeja juga, contoh ya. Atau tadi toko mainan, mungkin tadinya lu jualan mainan robot-robotan, besok lu mau jualan mobil-mobilan. Atau bahkan yang tadinya toko mainan lu mau termasuk jualan gadget mainan gitu kan, misalnya kayak Nintendo gitu-gitu. Nah, itu tergantung lu gitu loh. Lu bisnis plannya mau seperti apa. Lalu marketing plan lu adalah, ya ini ketika lu sudah buka tokonya gitu kan, lu mau jualannya gimana ya? Lu mau bukan jualan, sorry. Lu mau pasarinnya gimana? Apakah lu pasarinnya secara online doang ya? Atau lu mau pasarinnya online offline gitu, termasuk offline artinya misalkan let's say lu buka toko, ada orang bisa datang hangout ya, mungkin lu punya
semacam kafe kecil yang orang bisa ngobrol-ngobrol di toko lu gitu-gitu kan. Nah itu tergantung lu tuh, lu maunya gimana. Nah, terus yang berikutnya, sales plan. Sales plan lu tuh mau seperti apa? Apakah lu mau setiap barang lu patok, lu harus untung 10-20% setiap barang, atau mungkin untuk menarik pengunjung gitu ya, ini juga termasuk dalam marketing plan lu. Untuk menarik pengunjung mungkin ada 1 atau 2 item yang lu jual bener-bener murah gitu loh, bahkan let's say jual modal ataupun sedikit di bawah modal lu gitu loh, tapi lu bisa nanti subsidi silang ya sama model-model yang lain gitu kan. Nah itu macam-macam lah pilihan lu maunya seperti apa. Nah plus lagi lu juga harus mikirin apakah nanti misalkan nih ada satu model ini yang lu jual ternyata nggak selaku yang lu perkirakan gitu kan, nggak terlalu laku, lu harus motongnya gimana. Dari awal lu udah ada planning belum untuk untuk harganya tuh lu maunya ke depannya gimana, apakah lu bundling dengan model lain supaya bisa jualan dan segala macam. Itu harus udah ada di sales plan lu ya. Yang keempat, ini yang paling penting adalah lu mesti ngerti bisnis lu ini ngapain gitu loh. Lu nggak mungkin misalkan kita ngomong lu jualan baju ya, tapi lu kagak tahu baju apa sih yang lagi rame gitu kan. Misalkan sekarang yang lagi rame contoh baju kaos oblong gitu ya, terus lu stoknya semuanya kaos polo gitu loh. Terus lu bingung, kenapa gua nggak jualan, orang lain pada jualan gitu. Ya itu karena tren lu salah gitu kan. Atau misalnya sekarang nih, kemarin lagi ngetren sepeda, semua orang pada stokin sepeda. Sekarang sepedanya trennya mulai menurun gitu. Terus lu malah baru mulai stokin sepeda gitu. Ya berat hidup lu. Jualannya akan susah gitu kan. Nah itu, jadi lu benar-benar harus ngerti barang yang lu jualan. Atau bahkan kita ngomong kalau misalnya lu stok sepeda sekarang, trennya lagi turun ya. Tapi lu ngerti banget nih, sepeda ini speknya ini, ya kan. Orang mungkin akan tetap percaya sama lu gitu loh buat beli. Nah yang terakhir adalah lu mesti ngerti apa yang mau lu jual gitu kan. Misalkan lu nggak pernah bikin kopi gitu, lu nggak ngerti kopi itu rasanya seperti apa gitu kan, lu juga bukan penikmat kopi, lalu lu ikut-ikutan orang buka kafe, bisa jadi lu malah berantakan karena lu nggak ngerti bisnisnya seperti apa, kecuali lu punya budget untuk nge-hire orang yang emang spesialis di bidang kopi gitu. Jadi kalau bisa lu buka bisnis berdasarkan passion lu gitu ya. Kalau lu ada passion misalkan di bidang kopi, jadi lu bener-bener ngerti, nguasain di luar kepala A sampai Z bidang kopi itu, ya lu bisa aja jalanin bisnisnya gitu kan. Atau mungkin lu nggak ngerti kopi sama sekali, juga bukan passion di kopi, tapi lu bekerja dulu nih di perusahaan kopi ya kan, perusahaan kafe apa gitu. Lu belajar dulu ilmunya. Oh jadi kopi itu pilihannya begini, yang bagus itu lu beli dari kota apa atau negara apa kopinya, lalu mau rasanya Arabica atau Robusta kah, yang bagus untuk orang tuh yang mana gitu-gitu. Nah lu kalau misalnya lu udah ngerti banget, walaupun lu nggak ada passion di situ, tapi lu ngerti banget bisnisnya, ya bisa aja gitu lu buka coffee shop gitu kan. Nah jadi 4 hal itu yang paling penting ya. Ya gue recap dikit ya. 1 bisnis plan, 2 marketing plan, 3 sales plan, yang keempat adalah apakah lu punya skill ataupun passion di bidang itu ya. Intinya lu maunya ke depannya gimana gitu kan. Kan nggak mungkin misalkan let's say lu sekarang lu punya bisnis, lu udah target gua sekarang mau jualan baju gini, kesimpulannya adalah kurang lebih sebulan penghasilan gue segini. Nggak mungkin lu 10 tahun lagi lu masih mau punya penghasilan yang sama, pasti lu harus mengembangkan gitu. Dan nggak mungkin juga yang misalkan penghasilan tadi sebulan 5 juta, lu mau jadi 500 juta, lu jualannya kaosnya itu doang gitu. Nggak mungkin juga gitu kan. Atau lu jualannya mainannya itu doang, nggak mungkin juga gitu. Pasti lu harus berkembang ya. Nah hari ini videonya cukup singkat, kurang lebih seperti itu aja. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di sesi yang sama, yaitu mengenai keuangan di hari Senin ya, Money Day. See you guys.